Halo sobat paket malam, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat-sehat saja ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2012. Film ini berkisah tentang perdagangan bocil wanita yang segelan, yang marak dilakukan di Kamboja. Gak usah lama-lama gue ngebacotnya, sediain aja udut sama kopinya, biar enjoy mendengarkan alur film tersebut. Langsung saja, intro. Di awal film nampak seorang turis asing yang sedang diantar menuju ke sebuah tempat yang diketahui menjadi lokalisasi. Namun tidak seperti lokalisasi pada umumnya, tempat tersebut ternyata hanya menyediakan bocil perempuan saja. Karena hal itulah maka tak mengherankan jika setiap transaksi dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Kondisi itu juga yang membuat setiap bocil perempuan dihargai cukup mahal, bahkan akan menjadi sangat mahal jika kondisi bocil tersebut belum pernah dipakai atau masih segelan. Bocil-bocil perempuan yang masih segelan itulah yang agaknya sedang diinginkan oleh turis asing itu. Setelah melalui proses negosiasi dengan si mucikari, pria turis itu pun lalu dibawa ke sebuah tempat yang cukup jauh dari tempat persembunyian dan terpencil. Gubuk yang berada di pinggiran sungai itulah yang kemudian dijadikan lapak membajak sawah yang akan digunakan oleh pria hidung belang. Tak lama kemudian muncullah sosok bocil perempuan yang disinyalir akan menjadi target dari pria turis itu. Anehnya, bukannya langsung mengeksekusi bocil itu, si pria turis malah mengajak bermain, seolah ingin menghilangkan ketakutan yang ada di dalam dirinya si bocil. Tak hanya itu, pria turis tersebut juga sempat menyematkan pena di saku pakaiannya yang ternyata merupakan kamera tersembunyi dan berukuran sangat kecil. Diketahui bahwa pria turis asing tadi yang bernama Alex dan ia tengah melakukan investigasi terhadap maraknya kasus prostitusi yang terjadi di Kamboja. Berbekalan hasil tangkapan kamera bersembunyi, Alex pun mulai membahas informasi yang telah ia dapat bersama timnya. Dari sini juga diketahui bahwa mucikari yang sempat berhadapan langsung dengan Alex dikenal sebagai Du, pria lokal yang selalu berhasil menjalankan bisnisnya dengan sangat mulus. Bahkan Du juga dicurigai memiliki jaringan yang sangat luas yang membuatnya begitu licin sehingga sulit digerebek. Di hari yang berbeda, Alex terlihat mengunjungi salah satu kantor polisi yang ada di sana. Ia pun bertemu dengan pimpinan di kantor tersebut yang bernama Kapten Pak Kadei. Ia merupakan polisi baru yang bertugas di sana, menyusul telah dimutasinya pimpinan lama di kantor tersebut. Dalam pertemuan itu, Alex membeberkan tentang tujuan dari organisasinya, termasuk dengan sejumlah bukti keterlibatan Du sebagai mucikari. Alex bahkan membeberkan daftar nama predator yang menjadi buronan Interpol, dan secara kebetulan beberapa di antaranya malah bisa berkeliaran bebas di Kamboja. Seolah tak kaget dengan kasus prostitusi bocil di wilayahnya, Kapten Pak Kadei malah mengungkapkan jika selama ini bocil-bocil perempuan itulah yang secara sukarela menyerahkan dirinya kepada mucikari. Hal itu dilakukan oleh para bocil tersebut semata sebagai bakti kepada orang tua mereka yang telah terlilit hutang dan sangat-sangat susah dilunasinya. Dan ini sangat miris sekali. Mendapati fakta tersebut, Alex pun akhirnya menyudahi pertemuannya bersama dengan Kapten Pak Kadai yang berjanji akan membantu Alex dalam mengungkapkan kasus prostitusi bocil di Kamboja. Di waktu yang sama, Claire yang merupakan istri Alex terlihat dengan mendatangi salah satu toko sepeda. Namun sialnya, pertemuan yang seharusnya berlangsung baik-baik saja malah berubah seketika setelah Du tiba-tiba datang ke tempat tersebut dan mendapati ada cucunya dari si pemilik toko itu. Tak ingin terlibat dalam masalah mereka, Claire yang tidak tahu menahu pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam pertemuannya, Du yang sejatinya selalu memburu bocil perempuan baru mulai mencari si pemilik toko
Ia berdalih ke hutang keluarga tersebut bisa impas seandainya ia bisa mendapatkan bocil perempuan itu. Pria pemilik toko yang diketahui bernama Na jelas tak ingin ada masalah baru dalam rumahnya. Terlebih ia juga tak ingin jika cucu perempuannya itu diambil begitu saja oleh Du. Alih-alih untuk membayar seluruh hutangnya, Na pun akhirnya menyerahkan semua uang yang ia miliki pada Du. Serasa mencicil hutangnya yang terus saja membengkak, di dalam kantornya Alex yang sangat itu tengah mengecek kembali rekaman videonya. Tiba-tiba kedatangan Claire yang berniat untuk mengajaknya makan bersama. Namun wanita itu malah kaget setelah ia mendapati adanya sosok Du yang baru saja ditemui di toko sepeda tadi. Sontak ia pun langsung mengkhawatirkan kondisi dari cucu si pemilik sepeda tadi. Menyadari istrinya telah bertemu dengan Du, Alex pun berusaha menenangkan Claire dan menyarankan agar tidak gegabah ketika bertemu dengan sosok jahat seperti halnya si Du atau mucikari lainnya di luaran sana. Beralih ke Du, mucikari itu tampak dengan memarahi salah satu anak buahnya yang bernama Liu. Hal itu dilakukan setelah ia mengetahui bahwa ternyata Liu masih memiliki adik perempuan, namun selama ini selalu dirahasiakan. Du yang pada dasarnya selalu membutuhkan stok bocil perempuan terus memaksa Liu untuk memberitahu di mana adik kecilnya itu berada. Namun tak lama satupun pengakuan yang diungkapkan oleh perempuan itu, hingga kemudian Du pun memanggil dua perempuan pekerja lainnya untuk memberitahu tentang keberadaan adik Liu dengan ancaman 11 pisau. Salah satu pekerja perempuan Du akhirnya mengungkapkan tentang keberadaan adik Liu yang diketahui bernama Tuen. Sialnya lagi, perempuan itu juga menyebut jika Tuen selama ini selalu bermain bersama cucu dari Na yang diketahui bernama Ami. Berbekal pengakuan dari pekerja perempuannya, Du langsung mengambil Tuyen dari tempat tinggalnya. Sialnya lagi, salah seseorang warga yang kebetulan memergoki aksinya Du malah tidak berani membela Tuyen atau setidaknya menggagalkan aksi penculikan itu. Ia seolah takut dengan gertakan Du yang bisa saja membawa paksa anak perempuannya sewaktu-waktu. Kemudian di sebuah bar, Alex saat itu tengah bersama salah satu anggota timnya yang bernama Tenli. Tanpa sengaja malah mendapati seorang turis pria yang tak asing lagi bagi Alex. Diketahui bahwa ternyata pria turis itu merupakan sosok pria hidung belang yang kebetulan sempat terlihat di tempat Du ketika Alex melakukan investigasinya. Tak ingin kehilangan momen tersebut, Alex pun lalu diam-diam mengambil foto pria turis itu yang kebetulan sedang bersama Tuyen. Namun sial lagi, bagi Alex, ia tak ingin menggali informasi lebih jauh tentang sosok pria turis itu, malah harus kehilangan sosok tersebut. Setelah pria tadi pergi bersama Tuyen ke rumunan pasar, alhasil ia pun harus pulang dengan kekesalan. Berbeda dengan Tenli, ia yang seharusnya pulang setelah pertemuan dengan Alex malah harus bernasib sial karena ternyata ia dihadang oleh sekelompok penjahat bermotor yang merupakan orang suruhan Du. Berbekal semua bukti dan hasil investigasinya, Alex bersama timnya dan polisian di sana pun akhirnya melakukan penggerebekan di rumah bordir milik Du. Namun sayangnya penggerebekan itu berakhir nihil karena ternyata tidak ditemukan keanehan sama sekali di tempat itu, termasuk tidak adanya Du dan anak buahnya. Menariknya, tak jauh dari lokasi penggerebekan, tiba-tiba saja pria turis yang sempat dijumpai Alex di bar kemarin datang bersama Tuyen. Namun pria gemuk itu menyadari lebih dulu keberadaannya sejumlah anggota polisi di tempat Du. Alhasil ia pun memutuskan kabur dan meninggalkan Tuyen sendiri. Tak jauh dari tempat tersebut, kesal karena aksi penggerbekannya gagal, Alex pun mulai mencurigai adanya kebocoran informasi dari orang dalam. Ia yang mencurigai adanya peran dari Kapten Pak Kadai sebagai informasi, lalu mencoba untuk menggertaknya. Alex menyebut bahwa pihak telah membuat MOU dengan pemerintahan Kamboja agar bisa memecat oknum polisi
atau siapapun yang kedapatan bersekongkol dengan para penjahat. Tak lama kemudian salah satu informasi Alec pun datang dengan membawa kabar tentang Tenli karena pria itu saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Menyusul insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buahnya Du tempo hari, mendengar kabar tersebut Alec dan Kapten Pak Kadai pun bergegas mengunjungi Tenli. Dalam perjalanan mereka, Kapten Pak Kadai akhirnya mengetahui tentang perbuatan yang telah menjadi informa bagi Du. Ia bahkan sampai mengajak beberapa anak buahnya untuk turut ikut bekerja dengan mucikari itu. Sementara itu di tempat lain, pria turis yang sempat membuat Tuyen akhirnya menghubungi Du dan mengaku saat ketakutan karena penggerebekan yang sempat dilakukan polisi di rumah bordil tadi. Pria yang diketahui bernama Malcolm merasa telah dirugikan karena Du tidak bisa menjamin keamanan saat sedang bersama Tuyen. Karena hal itu juga dirinya enggan untuk membayar uang jasa seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Anehnya, Malcolm yang masih dirundung ketakutan malah membuat kesepakatan ulang dengan meminta satu bocil segelan lagi untuk dikencani selama 1 bulan ke depan, dan itu dibayar $30.000 atau jika dirupiahkan sekitar 470 jutaan. Tak apa yang dipikirkan oleh mucikari dan pria tak betul itu. Namun yang pasti Du akhirnya menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Malcolm dengan berjanji akan datang membawa pesanan yang dia inginkan segera. Ia yang sejatinya sedang bersiap untuk membawa kabur para pekerja perempuannya akhirnya membiarkan anak buahnya pergi lebih dulu dan memilih untuk menyusun mereka kemudian. Beralih ke Clear, ia yang baru saja selesai memperbaiki sepedanya kini terlihat tengah pergi bersama Ami. Hal itu dilakukan Claire sebagai balas budi karena sempat menolak pemberian uang atas kebaikan sepedanya. Mereka berdua pun lalu pergi menuju ke Angkor Wat yang merupakan lokasi wisata berupa candi yang selama ini sangat ingin dikunjungi oleh Ami. Namun tanpa mereka sadari, untuk yang masih menginginkan Ami ternyata malah membutuhkan kepergian anak perempuan itu. Setibanya di Angkor Wat, Clear dan Ami lalu menuju ke salah satu candi tertinggi yang ada di sana. Namun seketika perhatian Clear langsung tertuju pada Du yang ternyata sudah berada di bawah candi. Mendapati sosok yang sangat bangke itu, Clear yang mengetahui pun langsung menelepon Alec dan memberitahukan posisinya serta temuannya pada sosok Du. Menyadari akan adanya bahaya yang mengancam istrinya, Alec lalu bergegas menuju ke lokasi Clear dan Ami berada. Tak lama berselang, Du yang mengetahui keberadaan Clear lalu menghampirinya dan langsung menodongkan pistolnya ke arah wanita itu. Bukannya takut, Clear malah justru menantang Du untuk menembaknya. Ia berdalih bahwa suara tembakan akan menarik perhatian semua pengunjung di lokasi itu. Du yang semakin memuncak akhirnya menyerang wanita itu dengan sejumlah pukulan dan tendangan. Namun aksi itu tak berlangsung lama karena kemudian Alec pun tiba di tempat tersebut. Aksi baku hantam pun terjadi antara Alec dan Du. Du yang kalah ukuran jelas dengan mudah dapat dilawan oleh Alec. Bahkan mucikari itu sempat terlempar ke jendela, namun berhasil digapai oleh Alec. Namun naas bagi Du, ia yang seharusnya bisa diselamatkan malah harus menemui ajalnya setelah sebuah tembakan meleset dari salah satu sniper di tempat itu. Nah, di akhir film terlihat Alec, Clear dan Ami yang mengunjungi makam dari Liu. Terlihat dari kerut wajahnya kesedihan betul yang dirasakan oleh Tuyen yang merupakan adik mendiang Liu. Anak perempuan itu pun kemudian beranjak pergi meninggalkan lokasi makam bersama Alec dan Clear. Tuyen nampaknya akan menjadi anak baik. Tuyen nampaknya akan menjadi anak angkat bagi pasangan turis itu. Dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja alur film yang gue ceritain ke lu. Mohon maaf apabila ada kata-kata terbata-bata atau salah. Gue hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Enjoy dengan videonya. Next video.